Selamat datang di Kamisteri, di mana kita akan membahas hal-hal seputar hal gaib, entah itu konspirasi, tragedi maupun yang masih menjadi misteri. Bersama gua Faiz dan Al-Faqih. kali ini kita akan membahas sebuah permainan. Tapi Apa permainan tuh? bukan sembarangan permainan. Kayak sebelumnya, gue mau nanya deh, kayak permainan tuh apa aja sih? Permainan yang ada horor-horornya gitu. Menurut lu? Jelangkung. Jelangkung satu. Itu doang. Itu doang. Sama ini. Charlie sih, kalau dari gua Charlie. Lu pernah main gak sih dulu Charlie? Pernah lah. Nah, CSD. kali ini kita akan ngebahas yang namanya Ouija. Sudah Ouija nih udah lama juga sih viral di Gue pernah mau dengar di tuh Ouija tuh. mau di film, mau di pokoknya di luar-luar gitu lah. Nah, jadi Ouija ini adalah papan yang menyediakan huruf-huruf A sampai Z. Nah, yang dimana itu tuh menjadi cara bermainnya tuh papan tuh permainan gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke caranya begitu, gue akan mau masuk ke dalam sejarahnya. Sejarah awal. Sejarah papan Ouija. si Ouija ini. Dia tuh dari Amerika pada abad ke 1918 lah. 1819 lah, tahun 1890-an. Yang dimana pada zaman itu tuh orang-orang emang lagi demen-demennya main atau bermain lah dengan hal-hal spiritual kayak gini. Zaman itu Iya. kental sama sihir, emang kental ya zaman itu. Iya, emang zaman dulu kental dengan spiritual gitu ya. Dan ini tuh juga dijual umum gitu lah, karena kan cuman permainan doang. Cuma permainan doang. Iya, cuma permainan doang. Tapi ada unsur spiritualnya dong. Ada unsur spiritualnya. Jadi awalnya emang nggak ada. Awalnya pas lama-lama ada. Awalnya tuh mainan biasa doang. Nah, cuman gue emang mainan yang khusus spiritual. Yang biasa doang berarti. Emang biasa doang, cuman ada yang kejadian-kejadian gitu lah. Ada kejadian. Ada something lah. Terus ya udah cara mainnya. Nanti kita masuk ke dalam cara mainnya, tapi juga katanya kan sempet itu kayak banyak hal-hal yang hal-hal goib lah pas orang mainin ini gitu. Entah kayak misal barang-barang jatuh. Tapi lu nggak mau nanya nih kayak lu nggak mau nanya kayak emang apa aja nih yang terjadi gitu pas itu, lu nggak nanya. Iya kan ada banyak hal-hal yang nggak enakin, apa yang nggak masuk di akal ya setelah main ini kan. Iya. Hal goib gitu kan. Apa aja tuh? Setahu gue sih kayak suara aneh atau betul. Kalau di film sih gitu ya, kayak suara aneh atau barang jatuh. Betul. Terus kayak misalnya dengar suara langkah kaki. Gitu. Nah, sebenarnya yang begini nih bisa ditarik dari sisi logika ataupun sisi spiritual, tergantung kepercayaan sih. Tapi kalau secara logika, ini tuh cuman masalah efek psikologi aja sih. Ada yang namanya sugesti. Ketika orang habis memainkan suatu hal yang bersifat horor, pasti otak mereka akan mensugestikan diri mereka bahwa akan ada kecemasan, entah itu banyak hal-hal horor yang bisa main itu, entah jadi mereka barang jatuh atau apapun itu lah. Merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu ya. Betul. Karena sugesti mereka sendiri. Tapi gue nggak tahu sih di luar sana yang emang beneran kayak sampai kesurupan terus kayak ditarik badannya ditarik gitu. Kayak gue pernah nonton juga tuh. Iya, itu film horor sih. Iya, itu kan juga film juga ya. Tapi balik ke kepercayaan masing-masing juga sih. Itu aja sih sebenarnya kalau Ouija mah. Tapi lu mau tahu cara mainnya nggak? Gue udah tahu sih. Itu kan istilah kayak lu nanya pertanyaan, terus tangan lu gerak sendiri kan. Betul. Kayak gitu. Ini sebenarnya gitu, simple sih. Cuman emang lebih serem aja. Iya. Dibanding sama Charlie yang cuman model pensil kertas terus yes no doang. Tapi si Ouija ini lebih lengkap. Karena ada huruf-huruf A sampai Z-nya. Tapi enak juga sih karena lebih leluasa nanyanya. Gitu. Kalau
Charlie kan cuma nanya, apakah kamu udah di sini? Iya, tidak. Apakah kamu marah? Iya, tidak. Itu Gitu juga doang. angin yang jawab. Iya, yang jawab juga angin. Terus juga gue tuh kalau dulu tuh suka disengin, kayak ditiup-tiup gitu, terus langsung kabur. Lu ngapain takut sama gitu kan? Gitu Ya ya. kita kan dulu Main juga tahu kecil, tuh. pas kecil ya kayak, oh yes, jawab yes, kita kabur. Terus si Suri Oh, itu ya balik ke kepercayaan kalian masing-masing juga. Kalau misal kalian penasaran nih, cobain aja ya. cobain dah. Nah, tapi lo ada rasa penasaran nggak main nyobain ini? Ya mau aja sih gue kalau ada papanya mah main aja. Gimana aja ya? Tapi kayaknya di Indonesia tuh jarang deh ada yang main ginian. Kayak hampir nggak pernah nemu gua di Indonesia tuh main OIJ ini. Kalau di film itu gue pernah nonton. Hah? Jadi pas di main OIJ ini dia buat manggil roh yang emang udah mati. Oh ya. Iya, ada tuh namanya film Hereditary kalau nggak salah. Jadi dia main film Gua belum main nonton sih. Ouija, anak ibu anaknya mati, dia main itu buat panggil arwah anaknya. Emang bener visualnya kayak ada buang-buang jatuh, lampu kedap-kedip gitu-gitu. Cuma sama gitu. Nah, jadi tangan lu gerak truk gitu. Iya. Gitu sih. Gitu. Tapi dari lu berarti pengen main lah kalau ada papannya. Pengen cobain gue. Kalau dari gue mau aja sih. Asalkan ramean. Jadi nanti misalnya setan yang gerakin tangan gue tahan. Iya, melawan. bisa. Itu pembahasan Ouija kita kali ini. Itu balik ke kepercayaan kalian masing-masing. Kalau kalian mau nyobain ya udah, sok cobain silahkan. Kalau nggak mau ya udah. Ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di segmen Kamisteri berikutnya. Gua Faiz. Gua Faki. Sampai jumpa di Kamisteri selanjutnya. Dadah. Dadah.